posisi mereka untuk menghindari titik pecah Bima Sakti. Oke. Karena zonanya juga mengarah ke arah sana. Tapi aku rasa sudah dapat gambaran dan akan jadi lebih baik lah hasilnya. Akan jadi lebih baik dan semoga saja seperti itu ya Bang Surya. Dan kali ini gue udah mulai melihat pesawat yang udah mulai meluncur dan kita akan melihat game kelima kita untuk hari ini, Bigan. Meluncur. Meluncur. Ya, benar. Ini dia untuk round kita yang kelima, Bermuda. Kalau kita ingat tadi dari zonanya bergerak ke arah Mil, akankah sama seperti Bermuda yang pertama? Sementara ini dah pergantian pemain ada di arah Vastomundo yang mana Blazer harus diturunkan dan tentunya menambah angin segar lagi untuk Vastomundo yang sebetulnya performa dari Vastomundo itu sendiri bisa dibilang belum ada di titik maksimalnya dari Vastomundo dan tepat sekali. Pesawatnya jauh dari Sentosa. Pesawatnya jauh dari Sentosa. Ini kalau gue lihat-lihat harusnya Magic Team turun di Sentosa. Cuman karena pesawatnya terlalu jauh, ini harusnya bakalan turun di pick dulu buat lewat. Tapi ternyata di Bima Sakti ada pertempuran yang terjadi di mana GRC udah pasti turun di sana. Ras kehilangan beberapa health point-nya, tapi kali ini ada Eagle Esports lagi-lagi pertemuan yang kedua terjadi di mana Kuyo Berni udah mulai masuk ke arah dalam. Satu Kronos sudah mulai kelihatan, bahkan api unggun pun udah mulai dimanfaatkan. Tapi jangan lupa posisinya berbeda. Kali ini ada backup yang dilakukan dari Eagle Esports di arah atas sana. Kuyon P sudah mulai masuk. Tersisa satu play lagi sepertinya dari Faiz. Udah mulai tertakedown lagi. Satu persatu dari GRC udah mulai dipulangkan dan untungnya masih ada yang bisa survive ke arah belakang. Ya, Eagle Esports belajar dari kesalahan di round pertama tadi yang awalnya mereka yang diculik satu persatu oleh GRC dan bahkan satu player terakhirnya masih bisa kejar, tapi mereka membalikkan keadaan di titik di mana mereka ditumbangkan. Jadi kayak Eagle Esports ini udah tahu pergerakan dari GRC-nya bakal ke arah mana di menit-menit pertama dan oh my god, Yos dengan sebuah RGS-nya dari jarak kejauhan maksimal sekali damage dengan adanya Alvaro di sana membuat satu player dari tim Magic Esports harus sudah dipulangkan ke arah lobby. 2 poin eliminasi untuk Genesis Dogma, tapi sedikit menuju ke arah dari GRC Aphrodite tadi sudah terbaca di menit-menit awal oleh Eagle Esports. Pergerakan dari rumah sabun loh. Rumah sabun tempat Eagle Esports tadi ditumbangkan sekarang berbalik keadaannya di titik yang sama dengan keadaan yang sama, bahkan dijepit loh. Rumah sabun dikurung dari 3 arah yang berbeda. Ini sih gua rasa Eagle Esports bener-bener belajar banget ya dari kesalahannya di Bermuda sebelumnya. Karena gua ngeliat ketika tadi ada backupan yang dilakukan GRC dari Bukit Atas, Eagle Esports langsung ambil Bukit Atas, Bigan. Dan yang diratain malah GRC Aphrodite. Terus kita bakalan berbelok terlebih dahulu. Ada FY Esports yang akan berhadapan dengan GD. Woi, hati-hati seperti ada RGS yang sudah mulai dilontarkan ke arah Gmail 07, tapi untungnya masih ada Stevie. Dia masih bisa survive untuk sejauh ini. Borgay dengan satu skarnya, damage belum terlalu sakit dan belum bisa menculik. Ini berarti artinya one on one situation yang dilakukan di jarak yang lumayan jauh. Tapi Borgay nggak bisa berbuat banyak lagi karena dia perlu reset. Bergerak sedikit gue rasa bakalan kedetek oleh Gmail. Yap, dan dipaksa untuk membuang satu bonfire-nya dari 2 bonfire yang dimiliki sang Borgay karena dia tidak memiliki medkit. Glue wall tersisa 2 akan digunakan untuk mundur saja dari kedua player. Sempat tertembak dan Borgay dipaksa untuk membuka satu glue wall-nya. Artinya tersisa, bahkan tidak tersisa glue wall karena Borgay memasang kembali glue wall menuju ke arah yang lain. Sementara Extender yang sibuk melakukan reviving mendapatkan gangguan satu buah area revival spot bagian riverside dan belum bisa untuk melakukan reviving ke arah teman-temannya kali ini. Sayang sekali GRC Aphrodite sangat kesulitan. Tapi ini untungnya sebenarnya Dere ini udah punya perbekalan koin. Dia bisa merevive temannya. Cuman dia dalam situasi yang lumayan sulit buat pergi dari tempat tersebut. Sementara kita bergeser terlebih dahulu dari tempat observatory. Akan ada pertempuran yang terjadi dari SBTC melawan I-Arena. Yang dimana I-Arena sepertinya tersisa beberapa player aja. Tapi Artemis sudah mulai mendapatkan beberapa shotgun double barrelnya jadi dilakukan. Dan akhirnya mendapatkan 1 poin kill tambahan. SBTC dapetin 3 poin kill di early game. Luar biasa. Lu lihat gimana caranya double barrel bisa bekerja begitu maksimal dengan adanya Hayato dan juga Jebibs yang dimiliki itu bisa memblokir damage yang masuk menuju ke arah tubuhnya. Tetapi tembakan dari M1887 yang dimiliki bisa menembus armor dari satu player I-Arena tadi. Karena memang dia sudah terkena damage juga, penetrasinya meningkat, 2 peluru kedua
bisa men-take down menuju ke arah satu player dari Arena. Membuat kali ini Arena yang tadinya memang niatnya mau main agresif sedari awal, nyari-nyari poin eliminasi bolak-balik Graveyard, Observatory ke Bullseye, malah mereka yang ternyata sisa 2 player saja. Udah mulai ketahuan. Ada 1A124 yang dilemparkan. Oh my god, tidak bisa bertahan di tangan seorang Artemis. Sakit banget loh. SG2 ya, pakai Hayato, Dara udah kena hit, langsung tuh penetrasinya kencang banget. Ini pindahnya lumayan jauh loh dari Observatory. Masih dengan tim yang sama, SBTC melawan Arena. Ternyata SBTC tipikal tim yang udah berani buat ngejar player yang tersisa. Tapi kali ini mereka harus berpindah terlebih dahulu karena lawannya sudah mulai berubah. Dan First Rider Eclipse di arah bawah sana, Darkol di arah belakang dan headshot didapatkan. Han harus ter-takedown kali ini, cukup on point. Bahkan beberapa granat sudah mulai dilontarkan ke arah teman-teman dari SBTC. Ini akan terpukul mundur sedikit demi sedikit, apalagi First Rider Eclipse masih utuh dengan 4 playernya. 2 player tersisa dari SBTC harus mundur sejenak. Neo di arah atas sana bersama dengan Artemis kali ini hanya bisa berusaha untuk survive di satu kompon yang mereka punya. Tapi hati-hati, ada granat yang mengerikan yang bisa dimanfaatkan oleh First Rider dan teman-temannya. Iya, First Riders benar-benar mereka mempelajari dari round Bermuda yang pertama patternnya seperti apa antara dua tim ini, tetapi harus dilakukan setelah kali ini satu player dari FR juga harus terjatuh. Tapi Artemis posisinya diketahui karena ada mark dari Otto dan sempat terkena satu slow effect, terkena sebuah crowd control, jumpsuit dilakukan dengan Machio-nya dan Artemis tumbang di sana. Satu orang terakhir yang tersisa dari SBTC berada di Observatory ternyata. Oh my god, SBTC masih ada sisa playernya, masih bisa survive. Tapi kita berpindah terlebih dahulu. Pertempuran pun terjadi di area pick dan bahkan ini adalah Genesis Dogma. Mereka bisa mengusir siapapun tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Bigen terbukti 6 poin kill eliminasi berhasil mereka secure di early game. Tusun bukan Assalamualaikum, bukan? Bukan Tusun. Oh alah, itu ya kalau orang yang ngechat doang kan gak sopan ya. Jadi kayak gitu dieliminasi jadi. Tusun ya udah. Berhasil mengusir area pick dan sudah memasuki pertengahan gamenya. Zonanya masih bergerak ke arah mil, tetapi agak sedikit menjauh dari keraton. Kemungkinan setelah ini masih mengintari area Riverside dan juga Plantation, dan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan zonanya kolong-kolongan lagi bakal ada di bagian bendungan sana. Waduh. Bisa jadi gitu ya kan, tapi kita belum tahu karena gestur dari pergerakan First Riders ini mengarah ke bagian atas. Sementara kalau ngelihat dari morph timnya udah berada di bagian bawah dari mil. Nah, tipikal dari tim-tim Indonesia seperti itu, gerak dulu ke bagian pertengahan zona, ambil compound dan tinggal menepis orang-orang yang ada di sekitar ya, Bigan ya. Itu luar biasanya. Jadi memang harus punya defensif yang kuat banget. Sementara gue melihat Lim ini apes banget. Dia bener-bener sendirian tapi harus kedatangan tamu yaitu Vasto Mundo, dan untungnya cuma lewat aja. Gue gak tahu nih bakal ketahuan atau enggak karena Vasto Mundo udah mulai naik ke arah atas. Ayo, Nunes juga udah mulai menggenggam satu senjatanya. Apakah dia tahu posisi dari Lim? Ini dia Limnya ternyata tidak bisa berbuat banyak dan syukurnya cuma ada 5 aja di sana. Teman-temannya masih bisa survive dan masih bisa merevive kembali harusnya. Kemungkinan adanya satu Dinoculars yang digunakan sehingga mereveal posisi dari seorang Lim di sana. Tetapi kali ini satu headshot dari seorang Uzi Karaik Tindir yang sedang bersembunyi di bagian kren kuning di arah CPR. Nampaknya Bermuda yang kedua bukan menjadi kabar baik untuk GRC Aphrodite. Jatuh bangun dan masih ada 2 player tersisa yang entah di mana mereka berada dari GRC Aphrodite. Iya. Jadi mereka benar-benar pakai permainan split position yang lumayan jauh ya. Cuman gue harap sih mereka masih bisa mengutuhkan kembali teman-temannya karena jawabannya ada di late game. Kalau misalkan mereka masih utuh personilnya sampai late game, mereka bakalan bisa lebih kuat daripada tim-tim yang lain. Sementara gua ngelihat Genesis Dogma bakalan berhadapan dengan Eagle Esports, dan Genesis Dogma masih nggak jauh dari deket-deket rumahnya. Dia turun ke arah bawah dan ketemu dengan tim lain, dan kalau misalkan mereka bisa mengeliminasi Eagle Esports di arah depan sana, udah
ini jawaban, berarti Genesis Dogma bakalan dapetin poin yang aman sejauh ini. Dan yang gue suka dari permainan Genesis Dogma adalah mereka hayu-hayu aja dengan dua metode pertempuran yang bisa mereka jalankan. Satu, metode pick off dengan adanya double sniper dan juga Rafael yang digunakan. Sementara orang-orang lagi nggak care sama Kavela yang ada di tim, rata-rata lagi nggak pada pakai Kavela nih. Iya. Rafaelnya bakal sangat berguna ketika berhasil ngepick dari kejauhan dan tidak perlu melakukan pertempuran yang besar gitu loh. Tapi kalau misalkan mereka mau set up, mereka mau tempur di di jarak yang dekat, mereka mau bikin satu area pertempuran 4 lawan 4, itu mereka juga bisa banget dengan adanya Alvaro. Mereka punya Stevie juga yang harusnya ready ketika melakukan pick up di jarak jauh, karena pick up jarak jauh tidak memerlukan skill aktif. Iya, tidak terlalu banyak membuang skill aktif Skill ya, lebih aktif tepatnya. yang gunanya untuk ngedefense itu nggak perlu. Nggak perlu karena jaraknya lumayan jauh juga. Iya. Sementara gue ngeliat nih kali ini Bigan, ada GRC yang baru banget turun. Dia turun di area yang udah mulai kedetek oleh Vasto Mundo. Ini berbahaya banget sebenarnya, karena kalau misalkan GRC baru turun, berarti resource mereka bener-bener baru reset. Sementara ada pertempuran yang terjadi antara dua tim kali ini. Susana ternyata melemparkan beberapa granat ke depan. Di my tengah-tengah ada God, Stevie dan satu Susana lagi. tersisa Nice. sendirian saja kali ini. Tidak bisa bertahan wow. ternyata. Harus benar-benar tumbang di tangan Eagle Esports yang juga dirugikan. Nah, ini dia terkena satu buah tembakan. Dan bahkan Genesis Dogma sudah mulai turun. Join to the fight, join to the party. Zagat sudah tertembak di tangan seorang Borgai. Dan ternyata Genesis Dogma banyak sekali dia pasang keluar untuk bisa selamat dan masuk ke dalam zona selanjutnya. Luar biasa sekali posisi dari Borgai, Bigan. Gue ngeliat bener-bener ngebikin satu player tersisa dari Eagle ini nggak bisa lari kemanapun. Sementara di arah belakang sana ada Magic Esports yang juga akan join the fight. Karena pertempuran yang terjadi dari Genesis Dogma mengundang Magic Esports untuk datang. Sementara itu Genesis Dogma masih itu dengan 4 playernya dan dia udah mulai berpindah ke zona yang lebih aman. Ya, mereka berhasil untuk retake compound dari tim Eagle Esports yang masuk menuju ke arah sana. Orpnya tumbang bersama dengan Eagle Esports yang tersisa satu orang saja. Memanfaatkan situasi ketika adanya third party dari Magic Esports, sementara Genesis Dogma hanya berjalan untuk mendapatkan apa yang harusnya dimiliki oleh tim dari Magic Esports. Ya. Harusnya bakalan coba untuk kita lihat juga Magic Esports yang udah dapetin kompon. Ya. Tapi sejauh ini gue ngelihat walaupun ada Magic Esports, dia nggak melontarkan tembakannya sama sekali. Ya. Dia memilih buat ngedefense saja dan berharap nggak terdetek oleh tim-tim lain yang ada di luar sana, karena posisinya itu terlalu berbahaya menurut gue. Ini pick off method dari Genesis Dogma. Ketika mereka dapetin compound, mereka nggak perlu ngeluarin peluru-peluru AR yang terlalu banyak, karena peluru sniper itu bisa dibilang ya banyaknya 70 aja, ngeluarin satu peluru tapi impactnya gede gitu Iya, loh. betul, Dan betul. kalau misalkan dapetin takedown, itu bisa jadi poin eliminasi kalau kena Rafael. Kalau kena Rafael langsung ke ending. Langsung bisa ke ending, itu Betul. metode pick off-nya kalau misalkan mereka lagi mode ngedefend. Mode ngedefense, dan ternyata pertempuran antara satu bangsa akan bertemu kali ini. First Rider akan memakan beberapa poin kill dari player GRC yang harus dipulangkan di posisi yang ke-8. Ini akan menjadi advantage tambahan untuk First Rider Eclipse. Tapi catatan mereka, apakah mereka bisa untuk masuk ke zona berikutnya? Karena di depannya masih ada Vasto Mundo yang sudah mulai tahu posisi dari First Rider. Sementara itu kenapa, Bigan? Wah, itu barusan sebenarnya Kiki udah dapetin satu pick off-nya. Dan terending ternyata. Dengan ada satu buah Rafael tidak bisa melakukan penyelamatan juga ketika di luar jangkauan untuk melakukan ending, tapi Rafael bekerja dengan cukup baik di sana. Satu pick off berhasil didapatkan tanpa harus melakukan effort yang lebih. Sementara 3 tim di bagian rumah orang kaya sudah mulai adanya lemparan-lemparan lethality, dan satu Stevie dari First Rider sudah terbuka, bahkan dua-duanya ternyata Oh my Bebeli. god, terlalu boros, tapi it's okay. Masih bisa survive dari ledakan-ledakan yang dilontarkan oleh tim-tim yang ada 2 tim berbeda di depan sana. Magic Esports harus dipulangkan begitu saja. Sementara kita masih fokus terarah First Rider Eclipse yang sudah mulai masuk ke arah pertahanan Vasto Mundo. Yang gua kira Vasto Mundo posisinya bakalan enak banget, ternyata dia harus kedatangan tamu lain di arah belakang. Ada tim Expand yang ternyata ikut campur. Berarti ini artinya dalam satu rumah yang sama ada 3 tim yang berbeda yang akan bertarung, di mana Vasto Mundo nggak bisa berbuat banyak, cuma bisa berdiam diri aja di kompon yang mereka punya sedari tadi. Iya, dan beberapa skill Stevie dari setiap tim di sini udah mulai ke-trigger, udah mulai pada kebuka juga. Bahkan di sana North sudah mulai terkena damage, dan Dark Hole berhasil dapatkan 1. Expand
Two-Face kali harus tumbang dan Fasto Mundo sudah pulang ke arah lobby. First Riders Eclipse tumbang 3 orang, tetapi masih bisa untuk melakukan reviving karena ternyata tim Expand pun mereka tidak bisa mengira-ngira pertempuran ini udah selesai apa belum. Betul, tidak bisa mengira-ngira. Sampai pada akhirnya mereka berantisipasi untuk diam diri. Sementara kita melihat Genesis Dogma sudah mulai bergerak ke arah luar sana. Dan lo lihat di minimap, zonanya bener-bener ada di Genesis Dogma. Ini ada kemungkinan besar mereka bakalan buyah. Dan gua rasa mereka cuma tinggal ngelawan tim Expand yang masih utuh dengan 4 player. Karena FW udah nggak terlalu bisa diharapin. Cuma tersisa seorang Naipen aja. Dan mereka dari Kiki masih terfokuskan ke arah First Rider yang ada di arah patahan sana. Dan gua rasa ini akan menjadi PR. Gimana caranya Genesis Dogma bisa mempertahankan rumahnya sendiri. Karena ada First Rider di arah bawah sana yang akan menyelinap sedikit demi sedikit. Ini dia Borkai sudah berhasil mendapatkan satu takedown di sana dan berhasil di ending juga ternyata. Kembali spray dilakukan menuju ke arah satu buah gol di depan sana. Berhasil kembali tumbangkan dengan crossnya seorang Delt. Menghancurkan gluolnya di sana dan Expand sudah dipulangkan di tangan Genesis Dogma. Kali ini 3 tim tersisa, masih ada 2 tim dari Indonesia yang masih bisa survive, masih melakukan penyerangan ke arah depan. First Riders 2 Stevie-nya sudah mulai terbuka, sementara 1 orang di bagian belakang cukup mengganggu juga. Masih belum bisa memecahkan konsentrasi dari Genesis Dogma, akan dihancurkan terlebih dahulu ke arah 1 player yang masih tersisa di bagian belakang sana dan tumbang. Pertempuran satu darah, pertempuran satu negara yang harusnya terjadi untuk merebut Buya. 2 tumbang First Riders. Genesis Dogma too strong ke posisi yang sangat luar biasa. Darko tersisa sendirian akan sangat sulit dan Buya. This is Genesis Dogma. What a nice play. What a nice play. Oh my god, luar biasa sekali permainan yang dilakukan oleh Genesis Dogma. Dan gak kalah menarik juga untuk First Rider Eclipse di game. Karena balik lagi kita tahu dari tadi hambatan First Rider Eclipse buat masuk ke zona yang lebih aman itu susah banget. Dia harus melewati beberapa tim yang berbeda dan pada akhirnya First Rider Eclipse harus melawan saudaranya sendiri di late game. Dan buya, untuk Genesis Dogma luar biasa. Gimana menurut lo Bung Surya? Ya, Genesis Dogma setelah dia melewati kesulitan, sebenarnya tadi sempat melewati kesulitan juga ketika mereka harus berhadapan dengan satu tim PE ya, kalau nggak salah tadi di seputaran daerah pick itu ternyata PE-nya berhasil mereka eliminate. Dan ketika rotasi